saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam di Amerika. Berbicara tentang Amerika yang merupakan negara besar dengan yang bisa dikenal dengan negara superpower yang mempunyai kelebihan di bidang politik, ekonomi, bahkan militer, terdiri dari beberapa suku dan ras di dunia, termasuk kehidupan beragama di Amerika patut diperhitungkan karena bisa dibilang unik. Karena semua agama atau ajaran di Amerika dapat berkembang dengan bebas. Masyarakat Amerika pada dasarnya menganut agama, dan Islam menjadi salah satu agama yang eksis dan berdampingan dengan agama lainnya seperti Yahudi dan Nasrani. Islam di Amerika berkembang dengan baik karena menunjukkan fenomena yang dapat dikaji. Dalam beberapa dekade tahun terakhir, agama Islam muncul ke permukaan dengan pesat. Hal ini didukung oleh perkembangan Islam yang cukup baik di negara superpower tersebut. Bagaimanakah sejarah dari peradaban Islam di Amerika? Akan kita bahas dengan secara singkat kali ini. Sebelum berbicara tentang sejarah Islam di Amerika, angka baiknya kita berbicara tentang demografi yang ada di Amerika. Berdasarkan survei dan penelitian demografi dari Pew Research Center serta dari sumber lain, diperkirakan ada sekitar 3,45 juta Muslim dari semua kelompok umur pada tahun 2017. Dan populasi ini menyumbang dari sekitar 1,1% dari total populasi Amerika Serikat. Dan pada jadi pada setiap tahun dari 2007 sampai 2017 Muslim di Indonesia meningkat cukup pesat. Pada tahun 2007 yang dimana Muslim di Indonesia terdapat sekitar 2,35 juta, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 2,75 juta, dan terakhir pada tahun 2017 berjumlah sekitar kurang lebih 3,45 juta. Berbicara tentang Islam di Amerika, bermula ketika sebelum penaklukan benua oleh kekuatan Kristen Eropa yang ditemukan oleh Christopher Columbus. Ada bukti kuat bahwa Muslim Andalusia jauh lebih dulu datang ke Amerika sebelum Columbus, yang dilaporkan oleh Al-Sharif Al-Idris di abad ke-12 Masehi. Dan ada bukti lain bahwa adanya kunjungan-kunjungan ke Karibia oleh kerajaan-kerajaan Afrika Barat. Masuknya Islam sendiri di Amerika masih bersifat spekulatif karena tidak adanya teori yang menyatakan kedatangan Islam ke Amerika. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa pelaut Muslim adalah orang-orang pertama kali yang menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di pantai-pantai Amerika. Adapun pendapat lain mengenai asal-usul Islam di Amerika yaitu melalui perdagangan budak di Amerika Serikat. Di antara budak yang terhitung dalam Ethnological Society terdapat budak Muslim yang terpelajar. Di antaranya adalah Ayub ibnu Sulaiman Diallo, Pangeran Bundu dari Afrika yang diculik dan dijual sebagai budak pada tahun 1730. Setelah 3 tahun itu dia dimerdekakan, dan atas kepandaiannya dia mendapatkan simpati terhadap orang kulit putih. Seiring dengan penghapusan perbudakan dan kontak keberadaan dunia Islam dengan Amerika, sejarah Islam di Amerika mengalami babak baru. Pada abad ke-19, sejarah imigran terdokumentasi dengan baik dan eksistensi umat Islam sudah nampak dan terus berkembang dengan pesat. Pada umumnya, sejarawan sepakat tentang kedatangan imigran Muslim pada tahap ini. Sekurang-kurangnya ada 5 gelombang
imigran Muslim ke Amerika. Pertama, terjadi sejak tahun 1875 hingga 1912. Mereka yang berimigrasi pada gelombang ini umumnya pemuda-pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan. Mereka berasal dari negara Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon yang ketika itu masih berada dalam pemerintahan Turki Utsmani. Kedua, di akhir Perang Dunia I, setelah runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani yang sebelumnya menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah yang berpenduduk Muslim pada tahun 1921 dan tahun 1924. Ketiga, terjadi antara 1930 hingga tahun 1938 karena adanya kebijakan Amerika Serikat tentang imigrasi yang memberikan prioritas kepada mereka yang keluarganya terlebih dahulu menetap di Amerika. Keempat, berlangsungnya dari tahun 1947 hingga tahun 1960 terjadi peningkatan jumlah imigran yang besar karena adanya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1957 memberikan kuota imigran setiap tahun untuk setiap negara. Karena dengan adanya kuota undang-undang tersebut, persentase penduduk di Amerika Serikat meningkat. Namun imigran Muslim dari Timur Tengah terus berdatangan dan berbeda dengan terdahulunya. Kebanyakan imigran kali ini memiliki latar belakang perkotaan dan pendidikan. Kelima, dimulai sejak tahun 1967 sampai sekarang. Gelombang yang terakhir ini terkait dengan keputusan internal Amerika Serikat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sebagian dunia Islam. Pada tahun 1965, Presiden Lyndon Johnson menandatangani undang-undang imigrasi yang membatalkan kuota berdasarkan keberadaan suku, bangsa, penduduk Amerika Serikat. Dengan demikian, masuknya Islam ke Amerika Serikat bukan karena ekspedisi yang secara politis dan bukan pula dari pedagang Islam yang berbasis kultural, tetapi komoditi para budak yang memegang teguh agamanya. Adanya bukti sejarah yang masih kita bisa lihat di Amerika Serikat, di antara lain adanya satu peta Al-Mas'udi, yaitu peta yang ditulis oleh seorang Muslim Andalusia yang mencatat terjadinya pelayaran oleh beberapa pelaut pada tahun 889 Masehi, dan peta tersebut menunjukkan tanah tidak diketahui. Kemudian dua, tulisan Bilal Muhammad. Ketiga, adanya Masjid Tempe di Arizona yang merupakan pusat budaya. Keempat, adanya Masjid Abu Bakar atau Colorado Muslim Society yang berada di Colorado. Masjid ini merupakan pilar kehidupan Islam di Denver, terletak di salah satu jalan tersibuk di daerah itu. Berfungsi sebagai pusat kehidupan kewarganegaraan Muslim, terutama anggota muda atau tua, melayani sebagai guru. Kelima, adanya Islamic Society Central Florida di Orlando, Florida, merupakan masjid yang sederhana, dibangun pada 1980 dengan nama Masjid Al-Rahman, berfungsi untuk menghilangkan stereotip tentang Muslim dan mempromosikan perdamaian di antara orang-orang. Keenam, ada Masjid Abu Bakar Al-Siddiq di Metairie, Louisiana, yang memiliki arsitektur unik karena merupakan satu-satunya masjid di New Orleans dan dengan bangunan kubah dan menara geodesik. Ketujuh, adanya Albania Islamic Center yang bertempatan di Haverwood, Michigan. Didirikan pada tahun 1962 oleh Muslim Albania, terletak di pinggiran kota Wayne. Gaya ibadah mereka dan norma sosial mereka lebih santai dibandingkan daerah lainnya. Terus adanya Islamic
Society of Greater Kansas yang terletak di kota Kansas, Missouri. Didirikan pada awal tahun 1970. Setelah 10 tahun dari pembangunan itu, dibentuklah sekolah Islam di daerah tersebut dan sekarang memiliki 100 siswa dan melayani 800 muslim. Kemudian ada Masjid Al-Islam yang terletak di Smithfield Utara, Rhode Island. Merupakan masjid terbesar, dibangun pada tahun 1994 untuk melayani kebutuhan muslim yang sedang tumbuh pada waktu itu. Masjid ini terbuka untuk segala afiliasi agama, ras, dan etnis, dan berfungsi untuk membangun dialog antara agama dan menjangkau secara aktif dan berkolaborasi dengan agama Kristen dan Yahudi. Terus ada Masjid Al-Muslim atau Islamic Center of Columbia di Columbia, Carolina Selatan. Berpusat di Columbia, dekat dengan Universitas Carolina Selatan, mulai beroperasi pada tahun 1981, menawarkan banyak layanan kepada anggotanya seperti menyebarkan agama Islam ke masyarakat luas melalui program penjangkauan penjara. Pada kawasan Amerika, sebagaimana yang kita tahu, terdapat banyak jumlah tempat peribadatan. Seperti di Chicago terdapat perguruan tinggi Amerika Islam. Di California terdapat American Muslim School. Masih banyak universitas Islam di daerah Amerika. Gerak laju perkembangan Islam di Amerika tidak terlepas dari perjuangan seorang Muslim di Amerika. Beberapa tokoh diantaranya yaitu 1. Muhammad Alexander Russel Webb. Beliau dilahirkan di Hudson, Columbia, New York, yang menjadi pemimpin Islam propaganda mission di Amerika. Beliau meninggal pada tahun 1916 awal Oktober. Kemudian Nobel Drew Ali. Beliau dilahirkan di negara bagian Amerika Utara pada tanggal 8 Januari 1886. Dia merupakan anak mantan budak yang diadopsi oleh suku Cherokee dan diberi nama Kristen Timotheus Amerika. Kemudian yang ketiga, Bilali Muhammad, seorang budak muslim yang dibawa di Afrika ke Amerika pada tahun 1802, lahir pada sekitar tahun 1770 di kota Timbo. Beliau berasal dari suku Fulbe. Keempat yaitu Yaro Mahmud, merupakan seorang budak muslim Afrika sejak berumur 16 tahun, dibebaskan pada tahun 1807. Beliau kemudian menjadi salah satu pemegang saham di Bank Pembiayaan di Amerika. Masih banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh tokoh-tokoh muslim yang berpengaruh di Amerika seperti Muhammad Ali, Amir Khan, dan yang lain-lain. Islam di Amerika dapat dilihat dari kemampuannya dalam membangun organisasi Islam, di antara lain di Amerika yaitu The Council of America Islamic Relations yang didirikan pada tahun 1994 dan diciptakan sebagai organisasi yang menentang stereotip negatif tentang Islam dan Muslim. Kemudian ada The Federation of Islamic Medical Association atau disingkat FIMA. Federasi asosiasi ini merupakan sebuah organisasi medikal yang berdiri pada tahun 31 Desember 1981. Terdiri dari 29 himpunan medis Islam dan 17 anggota asosiasi di seluruh dunia, mewakili sekitar 50.000 tenaga medis profesional. Kemudian yang ketiga ada Muslim Student Association atau himpunan mahasiswa Islam dari Amerika Utara dan Kanada, merupakan organisasi non-profit
yang memiliki visi yang fokus untuk melayani jutaan siswa seperti memfasilitasi relasi atau networking, mendidik, dan memberdayakan mahasiswa untuk menjadi masyarakat yang cerdas. Ketiga, ada Islamic Society of North America atau disingkat ISNA. Dibentuk oleh Dewan Alumni MSA dan berkolaborasi dengan organisasi lain di seluruh negeri menciptakan masyarakat Islam Amerika Utara. Organisasi ini dibentuk untuk menjadi wadah pada tahun 1982 untuk mempertemukan masyarakat Muslim di Amerika sehingga bisa dapat berbagi pengetahuan. Berpusat di Fayetteville, Indiana. Yang kelima ada Black Muslim, didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Sesuai dengan namanya, Black Muslim mendapatkan banyak pengikut terutama dari orang-orang yang berkulit hitam. Black Muslim didukung oleh orang-orang kulit hitam dan berjuang untuk persamaan hak. Organisasi ini menggunakan prinsip tidak membedakan warna kulit. Dalam kehidupan tentu pasti ada masalah. Hal ini terjadi seperti kaum Muslim di Amerika. Karena menjadi kaum minoritas, mereka memperoleh perlakuan yang berbeda, seperti menjadi objek diskriminasi. Pada dasarnya, kaum minoritas harus menuruti kaum mayoritas. Karena adanya kultur hegemoni Anglo-Saxon, realita yang menghimpit umat Muslim di Amerika, mereka dipandang penuh dengan kecurigaan, yang dimana begitu ada pemicu, maka terjadilah teror yang nyata. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat Muslim terhadap Islam. Itu karena kurangnya informasi yang mereka terima. Kemudian terjadi lagi ketika adanya terpilihnya Donald Trump. Menurut Imam Syam'i mengatakan ada tantangan baru. Pertama, retorika politik Donald Trump yang anti-Islam, anti-imigran, dan anti-Islam terutama. Hal ini cukup berimbas kepada ketenangan masyarakat Muslim dan minoritas lainnya. Kedua, Donald Trump dalam memperkuat kekuatannya orang-orang yang sudah takut, sehingga ada kasus-kasus kekerasan pada kaum minoritas, termasuk kepada Muslim, di mana mengingatkan kejadian pada tragedi 11 September yang menjadikan tantangan baru buat Muslim. Hal ini Imam Syam'i meyakini bahwa dalam kehidupan kita harus optimis dan yakin akan kehidupannya, sebab masyarakat Amerika belum mengetahui sepenuhnya tentang Islam. Dari hal itu kita dapat mengambil sebuah hikmah di mana kunci kesuksesan kehidupan adalah kesabaran. Karena dengan kesabaran Islam di Amerika dapat berkembang pesat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.